Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang materialitas, risiko audit, serta pengendalian internal. Oke ya, masuk ke poin yang pertama, pengertian materialitas, risiko audit, dan pengendalian internal. Bisa dilihat, materialitas itu merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Materialitas sendiri dalam proses audit itu terdapat 3 poin ya. Yang pertama adalah risk assessment, risk response, beserta reporting. Untuk yang selanjutnya, risiko audit merupakan risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memverifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ya nih yang ini ya, cara auditor menangani masalah risiko. Yang pertama itu dengan plan detection risk atau merencanakan ya resiko penemuan yang direncanakan, maksudnya ini membuat planning loh, kira-kira ke depan itu ada resiko apa saja, ini sudah di planning, jadi nanti seorang auditor mampu untuk meminimalisir resiko tersebut. Terus yang kedua adalah acceptable audit risk, resiko audit yang diterima, inherent risk, dan control risk, risiko pengendalian. Pengendalian internal adalah representasi dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dijalankan, di mana nanti proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris itu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah keandalan laporan keuangan, pengendalian operasional yang bersifat efektif serta efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Poin selanjutnya adalah konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Peran konsep materialitas itu adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi ya, yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan berkaitan dengan bukti. Sebagai seorang auditor profesional dalam melaksanakan proses audit serta penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran ya, skill profesionalnya dengan cermat dan seksama, harus lebih teliti ya. Soalnya dalam proses audit nanti itu adalah informasinya akan diberikan kepada pihak yang memerlukan untuk memutuskan apa itu, keputusan apa yang harus dijalankan untuk ke depan. Oke, poin selanjutnya adalah resiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Di sini ya, kok bisa hanya membuat sedikit referensi terhadap komponen-komponen ini, yang mana kita yakin bahwa risiko-risiko tersebut merupakan penggambaran terkait pemahaman bagaimana proses penilaian risiko berlangsung. Ketika komponen tersebut meliputi risiko bawaan, pengendalian, beserta deteksi. Di mana sendiri risiko audit atau risk audit dapat dirumuskan sebagai berikut. AR sama dengan RMM dikali DR. Terus hubungan antara materialitas, risiko, dan bukti audit. Nah ini ya hubungannya ini ya, berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit digambarkan sebagai berikut. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jelas ya? Terus jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Dan jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama itu menambah tingkat materialitas.
Kedua, menambah jumlah bukti audit. Terus yang ketiga adalah menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama ya. Stabil maksudnya itu. Yang ketiga itu. Terus, pengendalian internal dalam proses audit. Pengendalian internal itu didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut. Yang pertama itu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap, sudah jelas ya dari 3 poin yang disampaikan tadi. Terus, tujuan pengendalian internal. Di sini disampaikan ada 4 ya dalam slide yang kami sajikan. Yang pertama itu adalah tujuan strategis. 2, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan operasional serta tujuan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan ketentuan perundang-undangan. Oke. Komponen-komponen pengendalian internal. Yang pertama itu adalah control environment. Kedua, risk assessment. Ketiga, information system. Keempat, control activities. Yang kelima adalah monitoring. Cukup jelas ya. Control environment atau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai lingkungan pengendalian. Auditor wajib memahami lingkungan pengendalian. Sebagai bagian dari upaya pemahaman ini, ia wajib mengevaluasi apakah manajemen yang diawasi TCWG menciptakan dan membangun budaya jujur dan perilaku etis, dan komponen-komponen lingkungan pengendalian internal lainnya. Oke ya. Lingkungan pengendalian internal merupakan dasar bagi pengendalian internal yang efektif. Ia memberikan disiplin, struktur bagi entitas, dan menjadi kompas penunjuk arah bagi entitas. Membuat karyawan sadar akan pengendalian atau control consequences dalam organisasi itu. Istilah risk assessment atau penilaian risiko dapat dilihat dari sisi entitas dan auditor. Oke ya, entitas menilai risiko dari sudut pandang ancaman terhadap pencapaian tujuan entitas. Bisa dilihat ini diantaranya ialah menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji ya, salah saji yang material. Untuk itulah, entitas wajib merancang, mengimplementasikan, serta memelihara pengendalian internal. Jika proses penilaian risiko pada entitas yang bersangkutan sudah sesuai dengan situasi yang dihadapi entitas itu, maka PPRE ini mendukung auditor untuk menilai seberapa besarnya risiko salah saji yang material dalam pelaporan keuangan yang diauditnya. PPRI pada umumnya berurusan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi entitas, pejabat atau karyawan senior yang baru bergabung dengan entitas, sistem yang baru atau yang mengalami perubahan besar-besaran, pertumbuhan yang cepat, teknologi baru, model bisnis, produk, ataupun kegiatan baru, restrukturisasi korporasi, perluasan kegiatan di luar negeri, dan terbitnya pernyataan akuntansi yang baru. Ya ini ya, risk assessment, penilaian risiko, bisa dilihat sendiri. Sudah jelas ya, di situ disampaikan. Information system, sistem informasi. Di sini dijelaskan bahwa manajemen dan TCWG memerlukan informasi yang andal untuk yang pertama itu mengolah entitas, mencapai tujuan entitas, dan mengidentifikasi.
Ya, ini adalah komunikasi. Informasi itu berhubungan dengan komunikasi, di mana komunikasi adalah unsur kunci dalam suksesnya sistem informasi. Ya, ini komunikasi yang efektif secara internal membuat karyawan memahami tujuan pengendalian internal, proses bisnis, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa petunjuk dan arahan manajemen dilaksanakan ya. Pengendalian ini merupakan tanggapan atas resiko yang tidak ditanggulangi akan mengancam tercapainya tujuan entitas. Kegiatan pengendalian dirancang untuk menanggulangi resiko yang bisa terjadi dalam kegiatan sehari-hari seperti pengelolaan transaksi, pengamanan aset. Oke, yang selanjutnya adalah monitoring atau pemantauan. Pemantauan memberikan umpan balik kepada manajemen mengenai apakah sistem pengendalian internal yang dirancang untuk mengatasi resiko yang pertama itu efektif, dilaksanakan dan dipahami baik oleh karyawan, digunakan dan ditaati setiap hari, dimodifikasi atau disempurnakan sesuai dengan perubahan kondisi. Itulah pemantauan atau monitoring. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, mari kita diskusikan bersama di dalam grup diskusi yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.